Selamat pagi Bapak Ibu saudara berkati oleh Tuhan. Selamat datang dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena sampai hari ini Tuhan memberikan kita kehidupan yang semakin dan selalu diberkati oleh Tuhan. Saya percaya walaupun dalam satu kondisi-kondisi yang selalu tidak mudah kita lewati, tapi satu hal yang kita tahu bahwa sampai hari ini kita punya Tuhan yang luar biasa, yang memberkati kita, yang menolong kita, dan memampukan kita menjalani hari-hari itu, sehingga sampai hari ini kita boleh memperoleh yang namanya kekuatan, kesehatan, dan bahkan kemenangan. Sebab itu mari kita beribadah kepada Tuhan, karena hari-hari yang kita jalani bukan sesuatu yang mudah, tapi kita tahu bahwa dekat dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, kita akan mengalami dan mampu menjalani setiap hal yang kita lalui, karena kita tahu kita punya Tuhan yang luar biasa. Allah yang setia, Bapa yang mulia, menjadi kekuatan-kekuatan kita menjalani kehidupan ini. Baik saudara-saudaraku, mari kita tunduk kepala kita masing-masing. Mari kita coba bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa dan menyampaikan kata-kata terima kasih kita kepada Tuhan. Karena tidak kata yang indah yang bisa kita katakan kepada Tuhan, kita katakan terima kasih. Hanya karena anugerah, hanya karena kasih setia Tuhanlah kita ada sampai hari ini. Bersyukurlah dan berdoalah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa hidup semua adalah anugerah Tuhan. Bapa Allah yang setia, Dia Bapa yang mulia. Mari kan kita angkatkan doa syukur kita, pujian syukur kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Katakan sama-sama. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dia adalah Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang memberkati saudara dan saya. Tak ada kata lain yang bisa katakan terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan dan kesetiaan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku.
saudara sekalian. Katakan sama-sama, dengan apa ku balas segala kebaikanmu, segala kebaikanmu, segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas? Katakan dengan kesungguhan hatimu, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Katakan bahwa engkau mau menyembah Yesus dengan segenap hidupmu, segenap hatimu. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur dengan apa Tuhanmu, dengan apa kan ku balas. Ini kami Bapa, anak-anak-Mu menyembah Engkau dengan segala kebaikan-kebaikan-Mu yang dahsyat dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur dan bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami mau beribadah kepadamu, kami mau mengagungkan Engkau dalam persekutuan ini Bapa. Berkati kami Bapa. Dengan apa kan ku balas segala kami hanya mau mengagungkan Engkau Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu Bapa. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk semuanya. Kami gak bisa semua setiap kebaikan-kebaikan, bisa melewati di bulan Januari tahun 2022 dengan segala macam kondisi yang kadang-kadang menakutkan kami. Virus yang gak berhenti, yang kadang-kadang membuat kami bingung menjalani hidup ini dalam usaha pekerjaan kami. Tapi kami bersyukur Tuhan, karena kasih setiamu, kemuliaanmu memberkati kami Bapa. Terimalah hidup kami, terimalah syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kekuatan kesehatan, terima kasih untuk semuanya Bapa. Amin. Dengan apa kan ku balas? Katakan dengan sepenuh hatimu kebaikan-kebaikan Tuhan. Ini kami, seruan kami Bapa. Ini seruan anak-anakmu yang dalam rumahmu hari ini. Segenap hati kami mau menyembah Engkau Bapa. Kami mau mengagungkan Engkau. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Dengan apa kami bisa membalas dan kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau tunduk kepada kemauan-kemauan-Mu Bapa. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk segala kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan.
segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur selama-lamanya, selamanya. Di dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus, kami tabiskan ibadah kesucian pada pagi hari ini. Turunlah berkat-Mu, urapan-Mu, hikmat-Mu atas hidup kami hari ini. Sehingga semua kami yang hadir, kami yang melayani, kami diberkati oleh Tuhan dan pulang dengan berkat daripada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita tinggal berdiri saudara-saudaraku, kita akan membaca pengakuan iman bala keselamatan dipimpin oleh Mayornya Tambubon bagi kita sekalian. Mari kita mengucapkan pengakuan iman bala keselamatan. Pengakuan iman bala keselamatan. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Ia sungguhnya Allah dan juga sungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa kelangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetapan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Silakan duduk. Kita akan muji Tuhan, nyanyian nomor 366. Sudahkah kau baca yang disuratkan? Sudahkah kau baca yang disuratkan dalam kitab suci dari Hazalah, yang sempit dan pintu yang amat sesat, di mana semua yang berdosa ditolak. Dan kami berjalan
semua penuh dengan sukacita ya. Apalagi mereka yang dapat ampau pasti sukacita sekali hari ini ya. Nggak ada yang murung, nggak kebagian ya. Semua dapat berkat dari Tuhan. Kita nyanyikan hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita pada pagi hari ini. Karena Tuhan kita Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa telah menolong kita. Amin. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Amin. Mari kita bersuka. Haleluya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Mari bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka cita. Haleluya. Amin. Kita bersuka karena Tuhan yang menjadi penolong kita. Dan hari ini kita nyanyikan lagi satu pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Mari kita berdiri. Kita mau bermazmur bagi Tuhan. Karena Dia kekuatan kita. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur atas cintamu padaku, takkan pernah berubah.
Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia. ku mau selalu bersyukur di hari. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Masih semangat? Kita harus bangkit buat Tuhan. Kita harus serukan namanya. Karena nama Yesus berkuasa. Amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis terbentak, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis terbentak, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis terbentak, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. 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 Amin. Silakan duduk. Saya percaya kita semua sudah bangkit pada pagi hari ini. Kita akan lanjutkan dengan nyanyian nomor 427. Kesempatan bagi kita memberikan persembahan, baik perpuluhan, mingguan kita berikan dengan tertib. Ke depan ini petugas koletan berdiri di depan, dan saya memberi kesempatan mulai dari sebelah kanan
Dengan tertib datang ke depan ini, kemudian nanti bagian kiri saya, bawalah persembahanmu dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Bawalah persembahanmu ke atas mesa Tuhan, serahkanlah dengan iman padanya sebagai kurban. Serahkan dirimu sekarang beri yang terbaik pada Tuhan, dan rela menyangkal diri serta berani berkurban. dan rela Menyangkal diri serta berani berkurban. Serahkanlah hidupmu kini, waktu dan tenagamu. Tentu Tuhan memberkati yang berkorban bagimu. serahkan Dirimu sekarang beri yang terbaik pada Tuhan, dan rela menyangkal diri serta berani berkurban. dan rela Menyangkal diri serta berani berkurban. Biar pemberianmu sedikit, persembahkanlah semua, karena Tuhan menghargai yang memberi dengan rela. Serahkan dirimu sekarang, beri yang terbaik pada Tuhan, dan rela menyangkal diri serta berani berkurban, dan rela menyangkal diri serta berani berkurban. Tuhan sudah menjanjikan mencurahkan berkat-Nya, berkat yang berkelimpahan pada mereka yang setia. serahkan Dirimu sekarang beri yang terbaik pada Tuhan, dan rela menyangkal diri serta berani berkurban, dan rela menyangkal diri serta berani berkurban. Mari kita berdiri, kita membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga. Hati kami limpah dengan ucapan syukur, karena sepanjang bulan yang sudah kami lalui, Tuhan telah memberkati kami. Dan hari ini kami membawa persembahan-persembahan kami Bapa, baik persembahan mingguan kami, persembahan perpuluhan kami, persembahan untuk pembangunan, persembahan untuk dana sosial kami. Kami bawa semua kepada Tuhan, untuk dikuduskan oleh Tuhan, supaya semua dapat dipergunakan untuk kelanjutan pelayanan Tuhan dan juga kehidupan hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini Bapa. Hamba berdoa untuk semua jemaat-jemaat Tuhan, sepanjang bulan ini mereka kembali berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan kembali perintahkan berkat-Mu tercurah atas setiap usaha pekerjaan jemaat-jemaat Tuhan. Dan Tuhan pulihkanlah perekonomian mereka Tuhan. Kami percaya jaminan-Mu, Engkau tidak tinggalkan kami, Engkau tidak biarkan kami. Kalau burung di udara yang tidak bekerja, namun Tuhan memberi makan kepada mereka. Dan juga bunga bakung di ladang Tuhan dandani dengan begitu indah. Kami percaya kami adalah ciptaan-Mu yang luar biasa, segambar dengan Allah. Maka kami percaya jaminan Tuhan memelihara hidup kami.
Kami serahkanlah Tuhan mulai dari anak-anak sekolah minggu, orang muda, orang dewasa, dan para lansia. Diberkatilah mereka lagi sepanjang bulan Februari ini. Dan kami percaya Tuhan, kemenangan Tuhan berikan lagi bagi mereka. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami ingat bagi Ibu Sur yang masih dalam pemulihan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menolong, Engkau telah melawat dan kami percaya Tuhan sempurnakan kesehatannya hari ini. Suami dan anak-anak, anak mantu cucu, Tuhan juga memberkati hidup mereka. Bapa di sorga, hari ini juga ada orang tua kami yang Tuhan tambahkan usia. Kami berdoa untuk Bapak Sarbani, diberkatilah dia oleh Tuhan. Terima kasih kesetiaannya beribadah. Biarlah Tuhan terus sehat, kuatkan, menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan bagi hidupnya. Berkati juga bagi istri, anak-anak, anak mantu, Tuhan tolong mereka semua. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pembangunan rumah Tuhan di tempat ini. Kami sedang memperbaiki, biarlah Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan yang ada. Terima kasih untuk kami semua, Tuhan beri kami kerjasama yang baik. Dan biarlah Tuhan kami boleh bersama-sama memperindah rumah Tuhan di tempat ini. Maka kami percaya Tuhan juga akan kembali memberkati hidup kami. Berkati bagi Ketua Pembangunan Sersan Mayor Korops kami Bapak Yupito. Ada banyak hal yang dia rindu untuk melakukan di tempat ini yang terbaik. Tuhan berikanlah selalu hikmat-Mu Tuhan. Dan terima kasih pengorbanan yang telah dilakukannya. Dan kami semua jemaat Tuhan telah melakukan juga hal yang sama. Tuhan berkatilah kami sekalian Bapa. Bapa di sorga, kami serahkan semua kegiatan kami Tuhan. Sepanjang minggu ke depan Tuhan juga akan memberkati. Berkati bangsa dan negara ini. Berkati kota Surabaya. Pemimpin kami semua diberkati oleh Tuhan. Lindungi dan jagailah semua apa yang dilakukan oleh pemimpin negara ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu. Biarlah Tuhan roh-Mu menerangi hati dan pikiran kami. Jika ada kuasa-kuasa merampas berkat firman Allah, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan memenuhi kehidupan kami sekalian. Berkati urapi hamba-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita menyanyikan pujian seperti rusa rindu sungai-Mu. Biarlah jiwa kita pun selalu merindukan akan firman Tuhan yang menjadi suluh pelita bagi hidup kita. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Buka hati kita sekalian akan diisi oleh firman Tuhan. Biarlah hari ini kita tidak pulang dengan sia-sia, tapi kita mengalami hadirat Tuhan memberkati kita melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Amin. Engkaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau
nyanyikan lebih lembut lagi. Rasakan hadirat Tuhan memenuhi hatimu hari ini. Rasakan Tuhan menjamah. Rasakan Tuhan hari ini mengurung hatimu. Katakan, ku rindu Kau Tuhan. Kita mau penuhi hati kita dengan firman Tuhan, dengan hadirat Tuhan, sehingga kita pulang dengan penuh berkat dan kemenangan. Amin. Haleluya. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari katakan, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau sangat berarti bagiku. Engkaulah Tuhan yang terus melayakanku sampai hari ini. Amin. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Amin. Baik, Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Pagi ini kita mau belajar lagi dari beberapa bagian firman Tuhan. Saya pikir saya patut bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini saya boleh kembali diizinkan oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Secara kondisi tubuh pasti lelah, pasti capek saudara-saudaraku dengan kegiatan-kegiatan yang panjang. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan memberikan tuntunannya bagi kita sekalian sehingga kita mau sama-sama hari ini lagi belajar dari setiap bagian-bagian firman Tuhan. Menjalani hari-hari yang kita jalani saudara-saudaraku tidak mudah begitu. Kalau saudara menghitung kadang-kadang banyak hal yang terjadi begitu ya. Gempa bumi yang selalu ada saudara-saudara sekalian ya, kemarin juga ada gitu ya. Angin kencang ya kan. Berbagai macam hal saudara-saudara sekalian. Melihat kondisi-kondisi saat ini kadang-kadang membuat kita menjadi rasa takut mungkin gitu ya, rasa menjadi berbagai macam hal yang kita pikirkan. Tetapi saudara-saudaraku kalau kita belajar dan melihat sebenarnya ini mengingatkan kepada kita bahwa memang hidup ini singkat. Peristiwa-peristiwa terjadi tengah-tengah dunia ini mengingatkan kepada kita saudara-saudaraku bagaimana sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak lagi dinabobokkan dengan kesenangan-kesenangan dunia ini gitu loh. Ya kan? Jesus is coming gitu ya kan. Tuhan akan segera datang gitu loh. Ya kan? Dia pasti datang saudara-saudara sekalian dan udah waktunya bagi kita hari ini bukan menjadi orang-orang Kristen yang mulai bermalas-malas gitu. Lihat hari Minggu ya udahlah enggak usah gereja, enggak penting lah itu. Enggak saudara sekalian. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa memperbesar kapasitas iman dalam hidup saudara dan saya itu menjadi penting. Nah hari ini kita mau bahas tema itu saudara-saudaraku, memperbesar kapasitas iman. Saya sudah pernah khotbah pada tahun lalu saudara-saudaraku tentang kapasitas iman, tapi hari ini saya mau ngangkat tema tentang memperbesar kapasitas iman. Kalau saudara searching Google tuh banyak sekali tema khotbah tentang memperbesar kapasitas iman, dan saya ingin menarik bagian itu saudara-saudaraku dengan sebuah pembacaan yang lain yang saya dipimpin dengan hikmat Tuhan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan ini dalam Matius 17. Matius 17 ayat 14 sampai 21.
Mari perhatikan Alkitab kita masing-masing saudara-saudara sekalian. Atau di depan ini juga bisa saudara melihat. Perhatikan ayat demi ayat daripada kata-kata ini, daripada bagian ini, sehingga ini membuat kita bertumbuh. Kegagalan kita bertumbuh dalam firman adalah kita nggak melihat bahwa ini menjadi penting gitu ya. Menjadi penting gitu. Selalu kita katakan ya udahlah firman Tuhan baca berat selesai. Tapi waktu kita membaca dan melihat perlahan demi perlahan ayat ini, maka ada makna-makna terpenting yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan. Matius pasal yang ke-17, 14:21 diberikan perikop tentang Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Ya kan? Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Ayat 19, kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ayat 20, sama-sama kita baca, 2, 3. Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada mustahil yang mustahil bagimu." Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, Bapak Ibu berkati oleh Tuhan, apa yang mau kita pelajari dengan tema memperbesar kapasitas iman? Kalau kita memahami dan coba melihat tentang pemahaman arti kapasitas, maka saudara-saudara sekalian, kapasitas itu sering diartikan berbagai macam hal. Banyak sekali artinya kapasitas. Tetapi saya ingin mengatakan secara singkat saudara-saudaraku, waktu kita bicara tentang sebuah kapasitas, maka kapasitas itu berbicara tentang daya serap. Kapasitas itu berbicara tentang daya tampung. Kapasitas itu berarti kemampuan dan kekuatan. Apa yang ingin saya katakan dengan memaknai pemahaman kapasitas itu saudara-saudara sekalian, maka saya ingin memberikan sebuah pemahaman penting bahwa semua orang ya pasti memiliki yang namanya kapasitas di dalam dirinya. Artinya adalah kapasitas dalam diri kita adalah artinya kemampuan atau kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Dan saya percaya waktu Tuhan menciptakan kita, maka saudara dan saya pasti mempunyai kapasitas. Tetapi yang perlu kita lihat adalah saudara-saudara sekalian, bahwa setiap orang pasti memiliki namanya kapasitas-kapasitas yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Kapasitas saya pasti berbeda dengan si A, dengan saudara-saudara sekalian, dan sangat berbeda. Nah, apa yang mau saya katakan saudara-saudaraku, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka ya kan, maka kita juga memiliki yang namanya kapasitas iman. Apa itu kapasitas iman? Ya kan? Apa itu kapasitas iman? Kapasitas iman itu memberikan pemahaman kepada kita adalah seberapa besar kadar dan kekuatan iman yang berada dalam hidup kita. Ini namanya kapasitas iman. Sekali saya katakan, seberapa besar kadar dan kekuatan iman ya yang berada ataupun yang ada dalam hidup kita. Apa yang mau saya katakan saudara-saudara sekalian, bagaimana kita dapat melihat kapasitas iman? Maka saya mau katakan pada hari ini bahwa waktu kita belajar kapasitas iman, maka kapasitas iman ini dapat terlihat dan teruji ya pada waktu kita berada dalam sebuah masalah. Kapasitas iman kita itu dapat teruji dan dapat terlihat pada waktu saudara dan saya diperhadapkan yang namanya dengan tantangan demi tantangan. Bagaimana dapat terlihat? Bagaimana dapat terlihat? Itu bisa kita pandang dan kita lihat pada waktu kita mengambil keputusan-keputusan penting. Pada waktu kita menghadapi persoalan.
Ada orang-orang pada waktu dia menghadapi persoalan-persoalan kehidupan ini, dia mulai lari dari persoalan itu. Ada orang-orang yang menghadapi tantangan-tantangan kehidupan ini, lalu dia mengambil namanya jalan singkat, bunuh diri dan sebagainya untuk lari dari sebuah masalah itu. Dan ini namanya juga sebuah kapasitas iman yang dapat terlihat. Ada juga orang-orang yang waktu dia menghadapi tantangan persoalan-persoalan hidup, dia tidak mundur, tetapi dia maju dan terus maju menghadapi tantangan-tantangan itu sehingga dia keluar sebagai seorang pemenang. Nah, ini mau saya katakan bahwa kapasitas iman dalam hidup saudara dan saya, maka itu belajar dan melihat seberapa besar kadar dan kekuatan iman kita. Pada waktu kita diperhadapkan dengan sebuah tantangan dan kita mulai lari dari tantangan itu, maka kita bisa melihat bahwa kapasitas iman kita sangat rendah. Tapi pada waktu kita menghadapi tantangan dan kita mau maju menghadapi tantangan itu, maka terjadi juga sebuah kapasitas iman yang kuat dalam diri kita. Kalau saudara belajar dari Alkitab, saudara-saudara sekalian, maka kita belajar bahwa Ayub adalah tokoh Alkitab yang memiliki yang namanya kapasitas iman yang sangat teruji. Kenapa sangat teruji saudara-saudara sekalian? Karena Ayub melewati berbagai macam masalah-masalah yang dihadapinya. Dan pada akhir kisah Ayub kita melihat bagaimana dia diberkati Tuhan. Dan kapasitas iman Ayub adalah contoh sebuah kapasitas iman yang sangat teruji dalam kehidupannya. Mari kita kembali kepada pembacaan firman Tuhan tadi saudara-saudara sekalian. Kalau kita kembali dan melihat pembacaan kita dalam Matius 17 ayat 14 sampai dengan 20 ya. Maka saudara-saudaraku kita belajar pembacaan ini menceritakan pada saat Yesus kembali dari gunung. Dalam peristiwa bagaimana Yesus dimuliakan atas gunung dalam Injil Matius pasal yang ke-17 ayat 1 sampai 13. Apa yang terjadi saudara-saudaraku pada waktu Yesus kembali dari gunung dengan ketiga muridnya. Ya kan? Yang bernama siapa? Petrus, Yakobus dan Yohanes. Waktu kembali dari gunung muridnya, lalu bergabung dengan orang banyak Alkitab katakan, dan juga murid-murid yang lainnya. Apa yang terjadi saudara-saudaraku? Waktu mereka kembali dan datang ke tempat itu berkumpul orang banyak, lalu ada murid-murid yang lainnya yang berarti tinggal 9 orang lagi bergabung. Maka Alkitab bilang kepada kita saudara-saudaraku, dikatakan bahwa ada seorang yang datang kepada Yesus. Alkitab nggak bilang siapa namanya. Tapi saya pikir saudara-saudara sekalian, ya kan, ini adalah seorang tua. Tidak dibilang usianya. Tapi kenapa saya katakan dia seorang yang sudah berumur dan sudah tua? Karena dia datang kepada Yesus, karena apa? Karena dia ingin membawa anaknya yang Alkitab bilang anaknya sakit parah. Sakitnya adalah, saudara perhatikan itu, dia dikatakan punya sakit ayan dan sangat menderita. Pemahaman kata sangat menderita, ini artinya penyakitnya begitu kronis gitu loh. Begitu parah. Dia udah pergi kemana-mana kepada para tabib. Tapi gak sembuh-sembuh juga saudara-saudara sekalian. Tidak hanya sangat menderita, tapi digambarkan kata sangat menderita itu adalah bahwa anak itu sering jatuh ke dalam api dan juga sering jatuh ke dalam air. Kalau sekarang tuh medisnya bilang penyakit apa tuh? Epilepsi. Saudara pernah lihat ya orang kayak epilepsi ya? Saya pernah lihat tuh, tiba-tiba dia jalan gitu. Saya pernah lihat itu tuh. Sakit epilepsi saudara-saudara sekalian. Nah, dia datang memohon kepada Tuhan untuk bisa disembuhkan Yesus. Tetapi kalau saudara baca itu saudara-saudara sekalian, ternyata sebelum Yesus tiba di tempat itu, ternyata bapak sama anak ini udah datang sebelumnya. Dan dia datang kepada 9 murid itu saudara-saudara sekalian. Dia datang kepada 9 murid untuk apa? Supaya 9 murid ini bisa menyembuhkan anak itu. Kenapa dia datang? Dia percaya ini murid Yesus loh. Ya kan? Punya kuasa yang luar biasa. Sangat luar biasa. Saya pikir ya Yesus gak ada, sudahlah. Saya datang sama mereka aja. Tetapi Alkitab bilang saudara-saudaraku, waktu mereka datang ke 9 murid itu, maka Alkitab bilang anak itu gak sembuh. Ya kan? Gak sembuh. Coba ayat 16-nya. Gak sembuh saudara-saudara sekalian. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu. Kata murid-muridmu ini ke 9 murid. Lain yang 3, karena yang 3 itu masih ada di gunung bersama dengan Yesus.
Waktu mereka datang, dia bilang apa? Tidak bisa disembuhkan. Mereka nggak bisa menyembuhkan anak tersebut. Padahal ini murid Yesus. Ya kan? Ini murid Yesus. Pilihan Tuhan. Tapi nggak bisa menyembuhkan orang yang sakit ayan itu, saudara sekalian. Pertanyaan menariknya adalah, mengapa anak tersebut gak bisa sembuh? Iya kan? Kenapa gak bisa sembuh? Saya mau bilang ini sederhananya. Kemampuan 9 orang murid Yesus untuk menyembuhkan anak tersebut, ya kan, ketidakmampuan mereka. Bukan ke-9 murid itu tidak mempunyai iman, tidak. Saya sangat percaya dan sangat percaya. Waktu Yesus memilih 12 muridnya, maka dia sudah melihat dan mengetahui bahwa murid-murid ini punya iman yang kuat. Ya kan? Saya percaya saudara-saudara sekalian, mereka pasti memiliki iman. Tetapi masalahnya adalah bukan hanya memiliki iman. Gitulah. Bukan hanya memiliki iman, tetapi harus memiliki yang namanya kapasitas iman yang besar. Dan inilah yang membuat para murid, 9 murid tidak bisa menyembuhkan anak yang sakit tersebut. Mereka memiliki iman, tapi mereka tidak memiliki namanya kapasitas iman yang besar. Nanti kita lihat. Apa yang mau saya bilang saudara-saudaraku? Saya mau bilang gini. Dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi masalah yang kita hadapi, maka kita tidak hanya bisa mengatakan, saya punya iman kok. Saya punya iman. Saya percaya Yesus. Masalah datang, saya punya iman. Gak cukup saudara sekalian. Para murid pun percaya Yesus. Bahkan tiap-tiap hari pun bersama Yesus. Tapi tidak mampu menyembuhkan anak yang sakit tersebut. Masalahnya bukan hanya katakan saya punya iman. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kapasitas iman yang kita miliki dalam diri kita ini sanggup menghadapi gelombang-gelombang tantangan-tantangan kehidupan yang besar ini? Itu pertanyaannya. Bukan hanya katakan, oh saya punya iman. Bukan masalah punya iman. Saya percaya saudara datang gereja hari ini, saudara pasti punya iman, benar enggak? Pasti. Semua di daftar roll jemaat nama ini semua pasti punya iman. Punya iman, pasti punya iman. Tapi pertanyaannya adalah kapasitas iman kita. Apakah kita sudah memiliki kapasitas iman yang kuat, yang sanggup menghadapi tantangan masalah hidup yang berat ini? Dan ternyata tidak. Banyak orang-orang percaya beriman kepada Tuhan. Waktu ada masalah dia mundur. Iya kan? Dia lari dari Tuhan. Waktu dia punya pergumulan yang berat, dia katakan, no Tuhan saya cabut nih, saya nggak kuat nih, saya ke drop out aja deh dari Tuhan gitu. Kenapa? Karena kapasitas imannya nggak teruji. Nah, belum tentu. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, bagaimana caranya? Sederhana ingin saya katakan bahwa dalam menghadapi tantangan-tantangan yang berat, masalah-masalah yang berat, maka saya perlu ingin katakan, saudara dan saya harus memperbesar kapasitas iman kita. Memperbesar kapasitas iman kita. Lalu orang tanya, gimana caranya Mayor? Iya kan? Mari kita lihat belajar ayat 20. Bagaimana kita bisa memperbesar kapasitas iman kita? Yang pertama saudara-saudara sekalian, kita harus memiliki kepercayaan penuh. Ayat 20 sudah bisa. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata padamu, sesungguhnya kamu punya iman saja kamu dapat berkata pada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah saudaraku diberkati oleh Tuhan. Memiliki kepercayaan penuh. Saudara perhatikan ayat 20 itu. Pada saat para murid dalam ayatnya yang ke-19 tanya sama Yesus.
Ya kan? Waktu dia sendirian, mengapa kami gak dapat mengusir setan itu? Waktu dia tanya kepada Yesus, kenapa mereka mengusir setan itu? Maka Yesus jawab, ayat 20, karena kamu kurang apa? Kurang percaya. Sekali lagi saya katakan, bahwa para murid bukan tidak memiliki kepercayaan. Alkitab katakan, kamu kurang, bukan tidak. Artinya murid itu punya iman, punya kepercayaan. Tuhan gak bilang, guru, kenapa kami gak bisa usir setan itu dari anak itu? Bukan Tuhan bilang, oh kamu tidak punya iman, tidak. Tapi Tuhan bilang, karena kamu kurang. Kata kurang berarti ada kepercayaannya. Kata kurang, saudara-saudara sekalian, itu artinya perlu memperbesar. Kata kurang artinya perlu menambah kapasitas iman mereka. Sehingga mereka memiliki kepercayaan yang penuh. Gitu loh, iya kan? Kepercayaan yang penuh artinya apa? Kepercayaan yang penuh itu artinya menempatkan iman di atas segala sesuatu. Menempatkan iman di atas segala kekhawatiran. Menempatkan iman di atas segala ketakutan. Menempatkan iman di atas kondisi apapun yang kita hadapi. Pada waktu kita bisa menempatkan iman di atas segala sesuatu dengan memperbesar iman kita, maka saya katakan kita akan mengalami yang namanya mujizat-mujizat Tuhan. Sudah perhatikan bagian dalam 20b. Sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata gunung itu, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu pindah. Dan yang terakhir, dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Memperbesar kapasitas iman bukan dalam bentuk sebuah gambaran atau barang yang besar. Alkitab katakan bahwa gambaran kapasitas iman yang besar digambarkan sebesar biji sesawi. Ya kan, biji yang terkecil dari segala biji. Pemahamannya adalah saudara-saudaraku bahwa menempatkan iman yang sebesar biji sesawi itu di atas segala sesuatu. Maka ini namanya memiliki kepercayaan penuh. Mari kita coba merenungkan ayat ini atau bagian ini. Sekali lagi saya katakan, saya lihat wajah-wajah saudara, wajah-wajah yang punya iman. Ya kan, saudara kusuk, ya kan, nyanyi, angkat tangan, ya kan, berdoa luar biasa. Tetapi saudara-saudaraku, Tuhan bilang kadang-kadang, bukan kita tidak punya iman, tapi kita kurang iman, kurang percaya. Maka hari ini saudaraku saya katakan, ada banyak persoalan, ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan, ya kan? Omikron gak putus-putus saudara-saudaraku. Kemarin satu keluarga ofisir kena Omikron saudara-saudaraku. Saya diberitahu, lalu saya pulang dengan kereta, saya pakai masker saudara-saudara sekalian, karena takut kena Omikron. Banyak hal terjadi saudara-saudara sekalian. Tapi saya mau katakan, Omikron tidak menghilangkan imanmu kepada Tuhan. Persoalan tidak membuat imanmu menjadi mundur. Tapi saya mau katakan, milikilah kapasitas besar imanmu. Dengan memiliki kepercayaan penuh kepada Tuhan. Maka Alkitab katakan, gak ada yang mustahil bagimu. Tuhan bisa buat segala sesuatu. Waktu orang katakan engkau gak bisa sembuh. Waktu orang katakan engkau gak bisa punya anak. Waktu orang katakan engkau gak bisa keluar dari persoalan. Engkau akan bangkrut dan sebagainya. Saudara harus punya kapasitas iman yang besar. Kepercayaan yang penuh. Maka Tuhan bilang, gak ada yang mustahil bagimu. Tuhan bisa buat apa saja dalam dirimu pada waktu engkau memiliki kepercayaan yang penuh. Yang kedua saudara sekalian, ayat 21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan berpuasa. Yang kedua saudara-saudara sekalian, bagaimana kita membesar kapasitas iman kita? Yang kedua kita harus memiliki kehidupan doa. Dalam ayat 21 saudara-saudara bisa baca itu. Saya melihat bagian ini saudara-saudaraku bahwa
Yesus itu menjadi teladan yang baik bagi kita untuk dapat memperbesar kapasitas iman kita, yaitu melalui kehidupan doa. Kehidupan doa. Mari belajar dari Yesus. Saya mengatakan bahwa perjalanan kehidupan dalam dunia bukan hal yang mudah yang harus dilewati oleh Yesus pada waktu dia menjadi seorang manusia. Enggak mudah. Apa saya katakan tidak mudah? Tantangan demi tantangan dia lewati. Masalah demi masalah yang dihadapi sampai peristiwa Getsemani pun bukan sesuatu yang gampang untuk diterima oleh Yesus. Tetapi saudara-saudara sekalian, kehidupan doa Yesus memampukan dia menerima cawan itu. Kehidupan doa Yesus memampukan Yesus menghadapi dan melalui semua tantangan-tantangan itu. Sebab apa? Sebab dia memiliki namanya kapasitas iman yang besar yang dia peroleh melalui kehidupan doanya. Kalau saudara belajar Yesus selama 33 tahun, maka saudara bisa belajar Alkitab bilang bahwa tiap-tiap pagi Yesus mengasingkan diri dan pergi ke bukit untuk berdoa. Malam-malam hari dia pergi mengasingkan diri dan naik ke bukit untuk berdoa. Saudara bisa bayangkan, Yesus membuka hati dengan doa, berjalan dengan doa, dan menutup dengan doa. Kehidupan doa itulah yang memperbesar kapasitas imannya sebagai manusia. Untuk dia berani menghadapi sebuah Golgota yang kita akan peringati pada beberapa bulan ke depan, saudara sekalian, dalam peristiwa-peristiwa Getsemani, Jumat Agung, dan juga Paskah. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan, kekuatan saudara, kekuatan saya terbatas. Saudara nggak mampu melawan virus yang berat. Saudara nggak mampu menghadapi persoalan yang berat. Saudara nggak mampu menghadapi persaingan-persaingan yang berat. Saudara nggak mampu menghadapi orang-orang di kantormu yang ingin menjatuhkanmu. Engkau nggak mampu menghadapi orang-orang yang berdagang di kanan kirimu ingin menggesermu, menjatuhkanmu. Gak gampang. Tapi saya mau katakan hari ini, miliki kehidupan doa, perbesar kapasitas imanmu, maka engkau akan melihat. Engkau akan mampu melewati setiap masalah bersama dengan Tuhan. Ini menjadi penting saudara-saudaraku. Kehidupan doa. Ya kan? Kehidupan doa itu menjadi penting. Saya terus berharap orang-orang muda berdoa. Anak-anak berdoa. Orang-orang tua berdoa. Karena apa? Karena tantangan itu nggak lihat. Mau anak kecil, mau orang muda, mau orang besar. Dia nggak lihat, oh nanti Jo ini masih kecil kasihan. Enggak. Ya kan? Enggak. Oh ini Jo, so tua dia, so 80 tahun, so boleh mati, so boleh toki. Ini Jo kasih duluan. Enggak. Semua menghadapi hal yang sama. Virus yang terjadi tidak lihat anak kecil, pendeta bukan pendeta, orang tua, orang muda, enggak. Semua dibawa habis. Tapi saya mau katakan tantangan ini besar. Tantangan ini berat. Tapi memiliki kapasitas iman yang besar dengan memiliki kehidupan doa. Saya mau katakan kita akan mampu melewati apapun bersama dengan Tuhan. Ya kan? Itu yang terpenting. Yang terakhir. Yang ketiga. Bagaimana kita bisa memperbesar kapasitas iman kita? Yang ketiga, kita harus memiliki yang namanya hubungan yang benar dengan Tuhan. Saya tertarik untuk belajar dari Yohanes pasal yang ke-15. Peristiwa tentang pokok anggur yang benar. Kalau saudara membaca peristiwa atau gambaran pokok anggur yang benar, maka kisah ini, gambaran ini merupakan sebuah gambaran tentang hubungan Tuhan dengan manusia. Ya kan? Saudara bisa baca sampai 8. Hubungan Tuhan dengan manusia. Hubungan timbal balik yang mengindikasikan tidak ada namanya sikap egoistis. Iya kan? Enggak ada gitu loh. Jika kamu tinggal dalam aku dan aku tinggal dalam kamu. Ini hubungan timbal balik. Hubungan sangat besar. Enggak ada bilang, oh hanya Tuhan saja tinggal dalam aku enggak mau. Enggak ada. Enggak ada egoistis di situ saudara sekalian. Dan menarik sekali saudara-saudaraku, pada saat hubungan yang benar dengan Tuhan itu terjadi. Ya kan? Terjadi hubungan yang benar dengan Tuhan. Saudara lihat ayat ke-7 tuh Shirley. Ayat ke-7 saudara lihat itu. Apa yang terjadi? Waktu hubungan itu terjadi dengan benar, miliki hubungan yang benar dengan Tuhan dalam memperkata kapasitas iman kita, maka Tuhan bilang apa?
Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan apa? Bilang akan apa? Menerimanya. Saudara lihat, ayat 7 ini kan menyatakan sebuah apresiasi Tuhan. Saudara bisa bayangkan, menggambarkan apresiasi Tuhan kepada kita dengan sebuah pernyataan janji, apapun yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Waktu engkau tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Sebab memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka akibatnya adalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu minta, maka kamu akan menerimanya. Haleluya. Selesai ya? Amin ya. Kita tutup khotbah ini. Amin. Tapi yang menarik adalah, saudara lihat ayat ini. Saudara bisa mengalami ini waktu saudara bisa memperbesar kapasitas iman. Mungkin orang banyak bilang gini, Tuhan saya udah banyak berdoa, tapi kenapa waktu saya minta saya belum dapat? Tuhan ingin bilang, kau tidak sekedar punya iman, tapi engkau harus memperbesar kapasitas imanmu. Mungkin kau bilang, Tuhan saya udah banyak datang gereja, saya melangkah dan memberikan apapun yang Tuhan minta, tapi Tuhan belum tolong saya. Tuhan katakan, kamu kurang percaya, bukan tidak percaya. Perlu menambah kapasitas iman. Hari ini saya nggak tahu engkau sedang punya persoalan apa. Saya nggak tahu engkau sedang punya pergumulan apa. Tapi saya mau katakan kepada saudaraku hari ini, waktu saudara punya kapasitas, ya iman yang besar, lewat yang namanya kepercayaan penuh, kehidupan doa yang sungguh, miliki hubungan yang benar dengan Tuhan, maka mujizat terjadi. Dan luar biasa apresiasi Tuhan dengan janjinya, apa saja yang kamu kehendaki, apa yang kau mau katakan hari ini sama Tuhan. Tuhan tunggu engkau di bangku anugerah, amin. Dia tanya engkau hari ini, apa yang kamu kehendaki. 2 minggu lalu saya bilang, waktu Yesus tanya sama orang buta, apa yang mau aku perbuat untuk kamu? Orang buta itu bilang, Tuhan, aku mau sembuh. Dan Tuhan katakan engkau sembuh. Dan hari ini Tuhan tanya, apa yang kau minta daripadaku? Yang engkau kehendaki. Maka dia bilang, kamu akan menerimanya. Ada pujian mengatakan musim akan selalu berganti. Namun janji Tuhan tetap abadi. Apresiasi Tuhan lewat janjinya bagi kita saudara-saudara sekalian. Mengingatkan kita untuk kita selalu mau dekat dengan Tuhan. Pergumulan pasti ada, tantangan pasti ada, sakit penyakit pasti ada, harapan pasti ada. Tapi saya mau katakan hari ini, perbesar kapasitas imanmu, maka engkau akan melihat Tuhan akan buat engkau menjadi orang yang luar biasa. Tuhan tanya hari ini, apa yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Lakukan itu, katakan itu sama Tuhan. Jangan malu, gak perlu lihat kanan kiri muka belakangmu, tapi engkau lihat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan akan memberkati engkau hari ini. Kita kan pujian ini saudara sekalian. Saudara boleh datang berdoa, kesempatan untuk berdoa kami berikan. Katakan musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap, kata tetap, bukan kurang. Apa yang sedang kau hadapi hari ini? Ku yakin Tuhan Dalam perkuliahanmu, dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, dalam setiap usaha-usahamu, Tuhan katakan apa yang kau kehendaki, kamu akan menerima.
harap karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita akan ulangi pujian ini. Kalau saudara mau berdoa, lakukan karena waktunya terbatas. Kalau saudara mau datang untuk berlutut, kalau saudara mau berdoa kepada Tuhan, lakukan itu hari ini. Engkau ingin berdiri, lakukan itu. Buatlah bagaimana engkau nyaman untuk bertemu dengan Tuhan hari ini. Karena ada waktu-waktu Tuhan gak mau berbicara lagi. Dia akan berdiam diri. Kalau dia katakan engkau meminta apapun dalam kehendak-kehendakmu, maka Tuhan berikan itu kepadamu. Maka lakukanlah itu. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara, burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Saya mau berdoa saudara-saudara sekalian. Tapi kita ulangi kor ini sekali lagi. Ada kesempatan-kesempatan yang baik hari ini saudara datang kepada Tuhan. Jangan berjalan kekuatan sendiri, gak bisa. Saudara gak bisa melawan gelombang kehidupan yang besar ini dengan fisikmu, dengan kekuatan. Kau perlu kekuatan Tuhan. Kita ulangi kor ini sekali lagi. Kalau saudara ingin beri tempat dudukmu, lakukan itu. Kalau ingin ke depan berdoa bangku anugerah, lakukan itu dan saya akan berdoa. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku. Terima berkat itu. Arahkan hatimu dengan iman yang sungguh kepada Tuhan. Maka terimalah jawaban-jawaban doa hari ini dengan kesungguhan hatimu. Di dalam nama Yesus, hamba datang kepadamu Tuhan. Hamba berdoa dan menyerahkan setiap kami yang datang di bangku anugerah.
Dalam doa-doa kami kepadamu Tuhan, Engkau yang tahu, Engkau yang melihat. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mendengar doa mereka. Apapun yang mereka sedang hadapi hari ini, berat bagi mereka Tuhan, tapi kami tahu mereka datang kepada Tuhan, maka ada pertolongan Tuhan yang akan membawa mereka kepada kemenangan. Hamba berdoa untuk semua kami yang beribadah, kami pun Tuhan juga berkati kami. Engkau juga mengenal apa yang sedang kami hadapi. Tapi hari ini kami dikuatkan. Waktu kami memperbesar kapasitas iman kami, hubungan kami yang baik dengan Tuhan, kehidupan doa kepercayaan penuh, maka gak ada yang mustahil bagi kami Tuhan. Engkau bisa lakukan apapun. Bahkan apresiasi Tuhan dengan janjimu, apapun yang kami kehendaki. Waktu kami punya hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kami minta dan kami akan menerimanya. Kalau sampai hari kami belum menerima itu Tuhan, hamba berdoa kiranya yakinkan kami untuk memperbesar kapasitas iman kami, sehingga setiap apa yang kami sedang doakan, kami yang berdiri, kami tahu kami menerima jawaban-jawaban itu. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita saudara sekalian. Baik, sudah lah? Iya, oke, makasih. Makasih ya. Jadi kita tetap ada ibadah-ibadah khusus nanti pada ibadah Pasda. Minggu depan saya harap semua saudara-saudara yang itu ada 30 orang lebih yang akan dikukuhkan, yang akan didoakan menjadi opsi-opsi di setempat. Jadi sudah mati surat-suratnya lalu diterbitkan kembali. Jadi itu ibadah tebusan Pak ya, dibuat ya jam 5 sore. Jadi mohon kehadiran saudara-saudara sekalian supaya itu bisa dilaksanakan upacara itu. Kemudian saudara-saudara sekalian yang berulang tahun Bapak Sarbani hari ini, selamat ulang tahun Pak Sarbani. Tuhan Yesus memberkati, tadi sudah doain Ibu Mayor, terima kasih. Tuhan menambahkan usia. Lalu tanggal 9 Erni Ongkojoyo, Ibu Laniwati, Dr. Elda itu tanggal 9. Lalu tanggal 13 Roni Andi Putra. Lalu tanggal 14 Solicu. Itu yang berulang tahun. Ya, di tanggal 14. Nanti ada beras yang diberikan oleh Ibu Beni, kita akan dibagikan itu saudaraku sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Baik saudara-saudaraku, terima kasih untuk semuanya, untuk kehadiran saudara-saudaraku pada hari ini. Juga saya bersyukur saya sudah melakukan perjalanan saya selama 3 hari. Ya, sudah berkati, sudah lindungi. Cukup melelahkan, cukup capek saudara-saudaraku karena pertemuan-pertemuan yang tidak habis-habisnya. Saya tiba hari Rabu jam 5:30 sore, jam 7 malam saya sudah rapat sampai jam 10 malam. Hari keduanya jam 9 pagi sampai 9 malam. Hari ketiganya jam 9 pagi sampai dengan jam 2 siang. Cukup lelah dan cukup capek. Saya ingin sampaikan titip salam dari Sekretaris Umum dan juga Komandan Teritorial kepada saudara-saudara sekalian. Karena saya bertemu, saya ngobrol dan saya cerita dengan Sekretaris Umum. Dan pada hari terakhir juga saya pergi di kantornya Komandan Teritorial dan berbicara hampir 30 menit dengan Komandan berdua dan menyampaikan salam untuk saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur pada Tuhan karena sampai ini Tuhan memberi kita kesehatan. Terus berdoa, jaga kesehatan kita saudara-saudaraku karena memang virus belum berakhir, tapi kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita akan mampu menjalani semua kehidupan ini. Saya rasa itu saja, tidak ada informasi-informasi dan lain-lainnya. Oleh sebab itu mari kita berdiri saudara-saudara sekalian dan kita akan menerima doa berkat dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-kebaikan-Mu, untuk ibadah yang kami lakukan. Terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan tambahkan usia bagi Bapak Sarbani. Tuhan memberkatinya, Tuhan menolongnya Bapak. Dan Tuhan juga akan memberkati yang berulang tahun sepanjang minggu ini, diberkatilah mereka oleh Tuhan. Seluruh usaha dan pekerjaan jemaat-jemaat-Mu Tuhan berkati. Ibadah-ibadah sepanjang minggu ini pun Tuhan juga memberkati. Tuhan sertai dan Tuhan lindungi kami, jaga kami Bapa. Dan kami tahu Tuhan Yesus selalu menyertai kami. Tak sehelai pun rambut kami akan jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Menguatkan kami Tuhan, bahwa waktu kami memiliki kehidupan doa yang benar pada Tuhan, maka kami tahu penyertaan Tuhan sempurna bagi kami.
Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami tetap berdoa bagi Ibu Sur, pulihkan dan sehatkan. Kalau hari ini mungkin akan keluar dari ruang ICU, masuk dalam ruang perawatan, Tuhan terus menjamahnya. Sehingga kekuatan-kekuatan baru Tuhan berikan baginya. Semua jemaat-jemaat gak bisa hadir hari ini, dimanapun mereka ada, Tuhan juga memberkati. Kegiatan-kegiatan kami sepanjang bulan ini, kegiatan-kegiatan orang muda dan guru sekolah minggu dalam pertemuan-pertemuan akan dilaksanakan pada akhir bulan ini Bapak, pun diberkati oleh Tuhan. Inilah doa kami Bapak, terima kasih untuk semuanya. Terpujilah Tuhan, dalam Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Berkati.